Saya Fitria dengan judul materi Eksploitasi Perempuan di Media Massa. Saya Suci Indasari. Kontribusi perempuan dalam media massa. Saya Windy Hastuti. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Kekuasaan Laki-laki atas Perempuan di Media Massa. Saya Rismawati. Eksploitasi perempuan terbesar di media massa. Saya atas nama Puspautri dengan judul materi Why Out Meminimalisir Eksploitasi Perempuan dan Berbagai Bentuk Erotisme di Media Massa. Kontribusi perempuan dalam media massa. Mencermati realitas yang ada sekarang, bisa dikatakan bahwa peran perempuan dalam media massa masih sangat kecil. Walaupun kita bisa melihat meningkatnya jumlah perempuan yang aktif dan menjadi jurnalis dalam media cetak maupun elektronik, baik sebagai wartawan, penyiar, presenter, dan pemimpin redaksi. Jumlah perempuan yang menjadi sumber berita maupun kolumnis di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan agama juga semakin banyak. Kehadiran perempuan di dunia media massa, terutama media elektronik, sebenarnya sudah cukup signifikan. Namun sayangnya eksistensi mereka belum memasuki domain socio-cultural spheres, sehingga kehadiran mereka belum berkaitan dengan upaya peningkatan pencerahan dan pembentukan alternatif kehidupan ke depan. Sebaliknya, kehadiran mereka yang paling dominan adalah dalam biological spheres. Dalam hal ini, lebih banyak berkaitan dengan produksi ekonomi, paket hiburan seperti sinetron dan iklan. Jika kita cermati lebih jauh, konsumtivisme dalam masyarakat bukan saja telah mengambil alih moral puritan menjadi moral hedonis, tetapi juga mengubah dan mendeklasifikasi hierarki budaya sebagai lambang produksi. Dalam konteks semacam ini, berbagai objek dibentuk orang bukan untuk menunjukkan objek atau komoditi itu sendiri, melainkan untuk menunjukkan klasifikasi sosial. Lambang dan objek produksi telah menggantikan alat klasifikasi batas hierarki dan pembagian kelas, ras, dan gender. Orang datang ke objek-objek yang bisa menunjukkan kelas yang diinginkan untuk membangun ilusi sebagai bagian dari kelas menengah. Fenomena ini dapat dicermati dari pergeseran orientasi belanja masyarakat. Mereka tidak akan belanja ke pasar tradisional, melainkan ke supermarket atau plaza. Hal ini dilakukan bukan karena barang yang mereka cari tidak ada di pasar tradisional, melainkan dengan belanja di supermarket, sadar atau tidak, telah membangun ilusi tentang klasifikasi kelas yang mereka inginkan. Dengan demikian, status, ras, dan gender bukan ditentukan oleh sebuah kesadaran kultural yang mencerahkan, melainkan dari objek-objek konsumtif yang dikenakannya. Dalam perspektif pembentukan masyarakat konsumtif, peran perempuan sangat besar. Laki-laki mungkin puas-puas saja dengan peran-peran perempuan di media massa yang seperti itu. Sebab dalam praktek tidak ada counter atau resistensi kaum laki-laki pada peran perempuan tersebut. Sementara kaum perempuan sendiri seperti give up atau menyerah dan menerima saja, bahkan menikmati peran yang diterimanya. Hal ini tidak sepenuhnya menggambarkan kelemahan perempuan, tetapi karena memang mode produksi kapitalis tumbuh dengan begitu kuatnya, sehingga perempuan dan media massa yang notabene didominasi laki-laki menyerah dan tunduk dalam mode klasifikasi budaya, batasan kognitif dan moralitas publik yang dikendalikan oleh mode produksi kapitalisme. Mode produksi kapitalisme memang cenderung tidak menguntungkan, bahkan mengkooptasi perempuan untuk memasuki ranah publik dan upaya mengaktualisasikan potensi kulturalnya. Sistem dan mode produksi kapitalis membuka peluang yang lebar bagi perempuan untuk mengartikulasikan peran biologisnya.
Karena memang mode produksi kapitalis membutuhkan biological spheres perempuan untuk menopang akumulasi modal dalam proses produksi konsumsi. Eksploitasi perempuan di media massa. Keindahan tubuh perempuan dan kekaguman laki-laki terhadapnya adalah cerita klasik dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia. Dua hal ini pula yang kemudian menjadi dominan bagi inspirasi para pekerja seni. Namun, ketika perempuan menjadi simbol-simbol yang komersil, maka kekaguman-kekaguman terhadap perempuan itu sangat diskriminatif, tendensius, bahkan menjadi subordinasi dari simbol-simbol kekuatan laki-laki. Saat ini, ketika karya-karya seni kreatif seperti iklan menjadi konsumsi masyarakat dalam berbagai media massa, posisi perempuan menjadi sangat potensial untuk dikomersilkan dan dieksploitasi karena perempuan menjadi sumber eksploitasi dan tambang uang yang tak habis-habisnya. Namun, dalam konteks perempuan, terkadang ia tampil dalam bentuk yang lebih keras dan keluar dari stereotip sebagai sosok yang lembut dan tak berdaya. Perempuan bisa saja tampil sebagai sosok perayu, penindas, bahkan pecundang. Sosok perempuan seperti ini banyak ditemukan dalam iklan media. Hal ini sekaligus merupakan rekonstruksi terhadap dunia realitas perempuan itu sendiri. Keindahan tubuh perempuan menempatkannya dalam stereotip dan membawanya terkooptasi dalam sifat-sifat di sekitar keindahan tersebut. Seperti perempuan harus selalu tampil menawan, pandai mengurus rumah tangga, pandai memasak, selalu tampil prima untuk menyenangkan suami, dan pantas untuk diajak tampil ke berbagai acara. Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa eksploitasi perempuan dalam media tidak sekadar karena stereotip, akan tetapi disebabkan karena umumnya pemirsa adalah perempuan dan barang-barang yang diiklankan juga mayoritas kebutuhan perempuan. Perempuan sesungguhnya paling dekat dengan media. Jadi, tidak saja stereotip, namun segmen perempuan juga menjadi alasan kuat eksploitasi tersebut. Dalam banyak iklan, stereotip perempuan digambarkan secara bebas sebagai penindas, objek seks, dan penempatan perempuan di dapur. Kekuasaan laki-laki atas perempuan di media massa. Secara global, struktur muatan pemberitaan media massa pada umumnya belum secara seimbang merespon kepentingan perempuan. Pemberitaan media massa pada umumnya memberitakan ruang publik laki-laki. Ketika ada pemberitaan masalah perempuan, sorotannya pun menjadi domestik. Terkecuali jika perempuan tersebut menjadi tokoh publik, baru menjadi berita utama. Itu pun tidak terkesan menjadi agenda setting, melainkan karena berita utama tidak diikuti dengan pemberitaan-pemberitaan dan tulisan-tulisan lain di bagian lain pada berita hari itu. Dari sisi pemaknaan, pemberitaan media juga tidak seimbang antara pemaknaan ruang publik laki-laki dan ruang publik perempuan. Ketika media memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan laki-laki, maka media akan menyorotinya sebagai sosok public hero. Namun, ketika media menyoroti persoalan perempuan, terkesan maknanya hanya sebagai pelengkap pemberitaan. Model pemberitaan yang didominasi publik laki-laki menunjukkan bahwa media massa merekonstruksi realitas dalam kehidupan sosial di mana laki-laki lebih mendominasi ruang kehidupan masyarakat. Media massa setiap saat menurunkan berita-berita yang secara tidak langsung memberi makna bahwa publik laki-laki adalah identik dengan kekuasaan laki-laki terhadap publik perempuan, dan ruang publik perempuan adalah konsumsi laki-laki. Dengan kata lain, publik perempuan di media massa adalah bagian dari kerelaan kekuasaan laki-laki.
Eksploitasi perempuan terbesar di media massa. Penelitian yang dilakukan oleh Burhan Bungin pada tahun 1995 sampai 2001 menunjukkan bahwa hampir semua media massa pernah menggunakan erotisme dalam berbagai bentuk sebagai salah satu pemberitaan mereka. Berdasarkan historiologi pornografi media massa, erotisme merupakan kecenderungan media massa dalam pemberitaannya ketika yang pertama, media massa telah kehilangan idealisme, yang kedua, media massa merasa tirasnya terancam menurun, yang ketiga, media massa merasa perlu bersaing dengan media lainnya, yang keempat, media massa baru memposisikan dirinya dalam masyarakat, yang kelima, media massa terkooptasi dan merefleksi logika kapitalisme, dan yang keenam, masyarakat membutuhkan pemberitaan erotisme. Pada kenyataannya, institusi media massa adalah komunitas sosial yang terkadang penuh dengan persaingan. Sebagaimana institusi sosial lainnya, media tidak lepas dari nilai-nilai masyarakat. Namun, ketika media harus memilih antara nilai dan persaingan, terkadang media terlepas dari kontrol-kontrol moral. Suatu saat ketika media harus menggeliat mempertahankan eksistensinya, maka eksploitasi perempuan merupakan pilihan yang diperkirakan paling ringan resikonya. Perdebatan mengenai pemberitaan erotisme di media massa bukan saja persoalan eksploitasi perempuan, tapi juga berkaitan dengan tindakan pengabaian norma dan moral agama dan masyarakat. Bahkan merupakan tindakan yang membenturkan antara kepentingan media dengan agama, masyarakat, dan pendidikan. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa erotisme media massa sebagai salah satu bentuk patologi sosial. Namun, sebagaimana patologi sosial lainnya, kehadiran erotisme di media massa tersebut juga karena kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kehadiran erotisme menjadi media paradoks antara dicaci dan diharap. Why-Out meminimalisir eksploitasi perempuan dan berbagai bentuk erotisme di media massa. 1. Penyadaran. Upaya ini harus diawali dengan mendekonstruksi hegemoni patriarki yang mempengaruhi alam pikir masyarakat. Selanjutnya baru bisa masuk pada ranah upaya penyadaran berbagai pihak bahwa eksploitasi perempuan dalam berbagai bentuk erotisme akan menyebabkan patologi sosial dan moral panik masyarakat. Yang lebih penting lagi bahwa mengeksploitasi perempuan berarti tidak memanusiakan perempuan. Ini merupakan pelanggaran HAM. 2. Pemberdayaan. Upaya pemberdayaan bagi para aktor media adalah dengan mengembalikan mereka pada prinsip-prinsip dan kode etika jurnalistik dan kode etika wartawan. 3. Advokasi. Advokasi substansi of law mengarah pada pemerintah terutama pembuatan hukum. Hendaknya ada hukum yang paten berkaitan dengan erotisme dengan media massa, sedangkan advokasi struktur of law mengarah pada penegaknya agar memiliki ketajaman dalam melihat persoalan-persoalan erotisme yang bisa diberikan sanksi hukum. 4. Pendamping. Yang menulis pendamping dengan pendamping ini khusus bagi anak-anak dan pradewasa, hendaknya didampingi atau diawasi dalam materi atau program media massa yang akan dikonsumsinya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.